Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak hal di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan rasa syukur kita tidak pernah putus, karena dengan rasa syukur kita itulah nikmat-nikmat Allah yang lebih banyak akan Allah anugerahkan kepada kita. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah berubahnya pola azab yang Allah turunkan antara azab yang pernah Allah turunkan kepada umat-umat sebelum Nabi Musa alaihissalam dengan umat setelah Nabi Musa alaihissalam. Kalau umat sebelum Nabi Musa alaihissalam, jika mereka bermaksiat kepada Allah dan para rasul sudah tidak sanggup mengatasi kemaksiatan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil tindakan tegas, yaitu menurunkan azab kepada umat-umat terdahulu itu dengan cara membinasakan mereka secara keseluruhan. Hal itulah yang terjadi pada kaum Ad, kaum Samud, Ashabul Aikah, kemudian kaum Lut, kaum Nuh, Ashabul Madian dan sebagainya. Namun azab Allah kemudian berubah. Perubahan azab Allah yang bersifat al-istishal, bersifat menyeluruh pada suatu umat karena kedurhakaan mereka, itu berubah setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, maka sejak itu pula lah azab Allah itu berubah. Jika ada suatu kaum yang berbuat maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, tidak semua mereka dibinasakan. Yang dibinasakan itu hanyalah yang berbuat maksiat saja. Penjelasan ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qasas, surat ke-28
ayat 43. Walaqad ataina Musal kitab mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnasi wa hudaw wa rahmatal la'allahum yatazakkarun. Artinya walaqad, dan sungguh-sungguh, ataina, kami telah mendatangkan Musa kepada Nabi Musa alaihissalam al-kitabah, yaitu kitab Taurat. Mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula, setelah itu kami membinasakan generasi terdahulu. Jadi setelah Taurat Musa diturunkan, tidak lagi ada pemusnahan terhadap umat sebagaimana generasi terdahulu. Basaira linnas, untuk disaksikan oleh manusia. Wahuda, untuk menjadi petunjuk, warahmah, dan untuk menjadi rahmat. La'allahum yatazakkarun, mudah-mudahan mereka dapat mengambil pelajaran. Menurut Imam Abul Fida Ismail bin Katsir dalam kitab tafsirnya Al-Quranul Azim, bahwa sejak ayat ini turun, Allah tidak lagi mengazab umat secara istisal, secara menyeluruh, namun azab kepada umat dibatasi hanya sebatas lingkungan yang bermaksiat dan durhaka saja. Dan ini adalah suatu keuntungan bagi kita, umat yang datang setelah kitab Taurat diturunkan. Jadi waktu Fir'aun ditenggelamkan bersama pasukannya, itu tidak semua bangsa Kipti, bangsa Mesir dimusnahkan oleh Allah seperti dimusnahkannya kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Tapi yang dimusnahkan oleh Allah hanya Fir'aun dan pasukannya, tidak seluruhnya ditenggelamkan. Itu salah satu bukti terjadinya pergeseran pola atau bentuk azab Allah dari pola lama, yaitu dibinasakannya semua umat yang durhaka, baik yang durhaka atau tidak, menjadi pola dimusnahkan hanya sebatas yang durhaka saja kepada Allah. Maka yang tenggelam itu hanya Fir'aun dan pasukannya. Bangsa Kipti yang lain itu tidak tenggelam bersama Fir'aun. Kemudian menurut Imam Abul Fida Ismail bin Katsir, perubahan pola azab itu diperkuat setelah era Nabi Muhammad SAW. Dan pembuktian bahwa tidak ada lagi pola azab seperti umat sebelum Taurat diturunkan, itu juga bisa kita lihat di samping kasus Fir'aun, bisa kita lihat dalam kasus Yudas Iskariot di era Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang durhaka kepada Allah Yudas, maka yang dihukum Yudas. Tidak seluruh Bani Israel itu dihukum. Dan pada saat Nabi Muhammad SAW sudah diutus kepada menjadi seorang nabi, maka itu sudah lebih terjaga lagi. Jadi tidak ada pembinasaan terhadap orang-orang yang durhaka kepada Nabi dalam satu bentuk komponen yang besar.
Padahal Nabi Muhammad SAW juga mengalami hal yang berat. Nabi Muhammad dilempari batu, Nabi Muhammad disiksa, kemudian harus hijrah beberapa kali. Dan Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam salah satu dari ulul azmi, 5 nabi yang mengalami penderitaan yang berat dalam mengemban risalah Allah. Tapi orang-orang kafir Quraisy itu tidak ada yang dibinasakan oleh Allah, tidak ada yang ditenggelamkan, dimusnahkan seperti Allah memusnahkan kaum Ad atau kaum Samud dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Jawabannya ada di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 33. Di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 33 itu Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidak akan mengazab mereka. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum. Dan Allah tidak akan mengazab mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Kenapa Allah tidak akan mengazab mereka seperti Allah mengazab kaum Ad, kaum Samud, atau seperti Allah menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya? Wa anta fihim. Nah, jawabannya wa anta fihim. Karena engkau wahai Muhammad fihim, ada di dalam mereka. Engkau wahai Muhammad bersama mereka. Jadi kebersamaanmu bersama dengan mereka itulah yang membuat, kata Allah, aku tidak mengazab mereka sebagaimana umat-umat terdahulu aku musnahkan, aku azab. Jadi bersyukurlah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita tidak termasuk yang diazab dengan pemusnahan massal. Dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Allah kepada kita umat akhir zaman. Kemudian yang kedua, Allah masih memberikan peluang, kemungkinan orang-orang yang berbuat dosa dari umat Nabi Muhammad SAW itu memohon ampunan. Jadi masih diberikan peluang orang-orang yang beriman yang sempat durhaka sama Allah, sama Rasul misalnya, banyak bermaksiat, diberikan peluang, diberikan ruang dan waktu dia untuk merenung dan memohon ampunan. Itu menjadi alasan kedua kenapa orang-orang yang beriman di era Nabi Muhammad SAW, kalau mereka durhaka kepada Allah, Allah tidak binasakan mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 33 di akhir ayat. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan adalah Allah tidak mengazab mereka wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka itu berpeluang untuk memohon ampunan. Jadi kalau umat Nabi Muhammad SAW yang beriman itu durhaka kepada Allah dan Rasulnya, diberikan ruang dan waktu untuk mereka itu minta ampun. Nah, kalau nanti ujungnya nggak minta ampun juga, masing-masing dari pelaku itulah yang akan diazab oleh Allah, tidak keseluruhan orang seperti umat terdahulu. Kalau umat terdahulu sebagian saja yang berbuat, semuanya dimusnahkan. Jadi begitulah sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat akhir zaman yang punya banyak kelemahan ini. Jadi kalau ada kemaksiatan, Allah tunggu. Jangan-jangan nanti kita minta ampun. Itu faktor yang kedua. Allah Subhanahu wa taala merubah pola azab,
pola hukuman kepada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga berbeda dengan cara Allah menghukum atau mengazab umat-umat terdahulu. Kemudian alasan yang ketiga, ada yang berpeluang untuk bertaubat atau berpeluang untuk memperbaiki diri. Ini juga diberikan kesempatan oleh Allah. Jadi contohnya misalnya begini, Sayyidina Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam musuh besar Islam. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam dan menjadi panglima perang Islam yang tak terkalahkan, itu sebelumnya menjadi panglima perang orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal, salah satu anak kandung dari Abu Jahal, itu sangat memusuhi Islam dan sudah berbuat banyak hal yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan Hindun binti Utbah yang memakan jantungnya Sayyidina Hamzah, Wahsy yang menombak dada Hamzah, kemudian 70 hufaz Quran yang terbunuh oleh sekutu 7 kabilah, Ri'lin, Zakwan dan sebagainya. Itu semua tidak diazab oleh Allah, tidak dibinasakan oleh Allah, tapi Allah memberikan peluang mereka untuk berubah pikiran dan sikap. Maka kemudian Sayyidina Umar merubah sikapnya dari menentang Islam menjadi pahlawan Islam. Khalid bin Walid jadi dari panglima perang kafir Quraisy menjadi panglima perang Islam. Ikrimah bin Abu Jahal juga begitu. Dan kekejaman 70 hufaz yang dibunuh oleh 7 kabilah itu, ini menjadi latar belakang kenapa adanya kunut nazilah di dalam Islam, di mana Nabi kunut selama 1 bulan kurang lebih di setiap sholat 5 waktu. Dan Nabi berhenti kunut nazilah waktu Ali Imran 128 turun dan 129 turun. Kenapa Allah menurunkan Ali Imran 128, 129? Intinya menegur Nabi bahwa urusan mengampuni atau menghukum itu bukan urusan Nabi. Urusan menghukum atau mengampuni itu sepenuhnya urusan Allah. Sehingga nanti ada banyak orang dari 7 kabilah tadi itu yang kemudian juga menerima Islam, meskipun mereka sudah berbuat kemaksiatan besar, membunuh 70 sahabat Nabi yang hafal Quran yang Nabi kirim untuk mengislamkan mereka. Di dalam Ali Imran 129 Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yaghfiru liman yasha, Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki, wa yu'azzibu man yasha, dan Allah akan mengazab kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Jadi ada pertimbangan, jangan-jangan mereka berubah dari orang tidak baik menjadi orang baik. Jangan-jangan mereka berubah dari memusuhi Islam menjadi sangat mencintai Islam. Dan peluang itu Allah berikan kepada umat di mana
Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjadi rasul pembawa risalah Allah kepada mereka.